Istri Anda terus memaki, menghina, menuduh Anda yang tidak-tidak, menganggap Anda yang tidak-tidak. Beli PSK, pekerja seks komersial, dibeli sama dia. Dia beli Homer, mabok-mabokan. Dia beli sebanyak-banyaknya, semampunya dia punya duit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Muhammad Habibullah Alka. Masih tentang wasiat dari Nabi SAW, di mana beliau sampaikan wasiat ini kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang bunyinya, Ya Ali, i'mal khalisan lillah. Beramallah ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bertergantungan, saya mau beramal kalau saya akan melakukan hal ini jikalau saya mendapat, tidak. Tapi khalisan lillah, betul-betul karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengharapkan yang lain, yang melainkan harapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lakukan segala amalanmu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin ketika kita melakukan sebuah amalan yang karena Allah subhanahu wa ta'ala, belum tentu manusia yang lainnya akan menerima dari amalan kita. Mereka akan bisa saja mencemooh kita, mencaci, menghina, merendahkan, meremehkan, menganggap kita itu halu, menganggap kita itu orang yang aneh, dan lain sebagainya. Tapi karena kita beramal khalisan lillah, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan terus menjalankannya tanpa peduli dengan apapun yang diomongkan oleh orang-orang yang lain, yang mencaci, menghina, memaki kita. Kenapa demikian? Kenapa Nabi SAW memberikan wasiat untuk kita agar beramal dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Nabi katakan, fa innallaha la yakbalu illa man kana khalisan liwajhih. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima apapun amalannya jika tidak dilandaskan dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa lihat di dalam niat kita bersolat, ketika kita mau melakukan solat, usolli, umpama kita solat maghrib, usolli fardul maghrib, 3 raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Saya lakukan sholat ini lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun amalannya, apapun yang kita lakukan, usahakan semuanya lillahi ta'ala. Dengan lillah, kita tidak akan merasakan sesuatu hal yang mengecewakan, karena semuanya kita gantungkan kepada Allah. Kita berikhtiar, kita mencari nafkah, segala sesuatunya lillahi ta'ala. Bukan berarti kalau kamu bekerja menerima gaji berarti kamu tidak lillah. Kamu lillah, kamu capek kerja untuk mendapatkan gaji, untuk menafkahi keluarga, itu lillah. Bukan berarti kalau yang beruang berarti nggak lillah. Tidak. Kadang-kadang hal khalis, keikhlasan ini seringkali disalahfahamkan oleh manusia, segelintir-segelintir manusia. Namun kita di video kali ini menekankan kepada teman-teman semua untuk senantiasa melatih diri kita, melakukan segala amal lillahi ta'ala. Mungkin Anda sudah berumah tangga, mungkin Anda capek dalam bekerja, Anda capek mencari nafkah, tetapi Anda punya istri Anda terus memaki, menghina, menuduh Anda yang tidak-tidak, menganggap Anda yang tidak-tidak, maka tidak usah hiraukan, tetap Anda jalan, karena jalan Anda bukan karena istri, tapi lillahi ta'ala. Karena tujuan Anda bukan karena istri, tapi lillahi ta'ala. Memang untuk menghidupkannya, untuk membahagiakannya, untuk menyenangkannya. Mereka tidak mengerti, dia tidak mau memahami, tidak apa-apa. Karena kita melakukannya lillahi ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran mengatakan, Qala Allah ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa orang yang berharap untuk berjumpa, bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka lakukanlah amal-amal yang baik. Kerjakan segala amal-amalan baik dan tinggalkan segala amalan-amalan yang buruk. Terkadang sesuatu yang baik terlihat buruk, dan terkadang sesuatu yang buruk terlihat baik. Jadi tidak bisa Anda memahami kebaikan dengan hanya sekedar melihatnya. Tidak bisa juga Anda memahami keburukan dengan hanya melihatnya. Di mana banyak sekali kisah-kisah kalau kita bicara seorang baik, dia membeli PSK, pekerja seks komersial, dibeli sama dia. Orang-orang menyangka, wah dia itu orang yang tukang sewa, pelacur. Tapi ternyata ketika dia sudah meninggal, terungkap
Dia menyewa bukan untuk dia gunakan, bukan dia sewa pelacur itu. Enggak, dia beli, dia bayar, dia kasih uang. Tapi dia bilang, pulang ke rumahmu, istirahat di rumah, kamu sudah dapat uang, sudah jangan kamu bekerja. Tujuannya apa? Tujuannya menghilangkan daripada orang-orang yang kesusahan itu sampai menjual dirinya, dia bantu berikan uang agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Dia beli khomer, mabok-mabokan, dia beli sebanyak-banyaknya, semampunya dia punya duit. Kemudian orang menyangka dia adalah pemabuk. Ternyata setelah dia meninggal terungkap, dia bukan pemabuk, tapi barang yang dia beli itu semua, dia buang di belakang rumahnya. Tujuannya agar mengurangi orang-orang menggunakan daripada minum-minuman keras tersebut. Oleh sebabnya teman-teman, kalau kita lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah semua jalan yang kita tempuh akan mendapatkan kebaikannya. Dan ingat, kalau kamu mau berjumpa dengan Allah penuh dengan kebaikan, maka lakukanlah amalan-amalan yang soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada, dan jangan sekali-kali kau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena hal ini, karena hal itu, berbagai macam hal, kau berusaha untuk menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Teman-temanku semua, semoga video ini bermanfaat, membuat kita segala apapun hal yang kita lakukan, pekerjaan, rumah tangga, pertemanan, kehidupan, bisnis, apapun lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.